saya Steven Kusanto. Slide pertama yaitu membahas tentang analisis job description accounting di CV Yon Mitra Abadi. Penjelasan lengkapnya itu adalah tentang inti dari presentasi ini. Presentasi ini mengangkat kajian-kajian yang mendalam tentang peran, tanggung jawab, dan tantangan dan job description seorang accounting di CV Yon Mitra Abadi. Perusahaan ini bergerak di bidang suplai ATK perusahaan, kantor-kantor, berdiri di tahun 2010 melalui studi kasus dan wawancara terhadap staf accountingnya langsung. Makalah ini berupaya memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana accounting itu tidak hanya fungsi secara administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan bisnis dan stabilitas keuangan perusahaan tersebut. Oke. Slide kedua, latar belakang dan tujuan ya. Dalam dunia bisnis modern, akuntansi menjadi tulang punggung informasi keuangan. Perusahaan tidak dapat berjalan optimal tanpa sistem akuntansi yang akurat. CV Yon Mitra Abadi sebagai perusahaan penyedia ATK juga menghadapi tantangan beberapa hal seperti efisiensinya, ketepatan waktu, dan keputusan regulasi yang terus berkembang. Tujuan ada 3. Yang pertama, menganalisis bagaimana bagian accounting bekerja dalam praktik nyata di dunia perusahaan, mengidentifikasi tantangan yang dialami oleh staf accounting mulai dari tekanan, waktu, hingga regulasi yang terus berubah-ubah. 3. Mengevaluasi apakah sistem pelaporan dan pencatatan keuangan sudah berjalan sesuai efektif, khususnya dalam penggunaan teknologi software. Selanjutnya di bagian manfaat, bagi perusahaan memberikan insight untuk meningkatkan efisiensi kayak seperti pencatatan dan laporan keuangan. Bagi karyawan terutama seperti accounting officer, mereka bisa memahami pentingnya akurasi, keterampilan teknis, dan komunikasi antara divisi. Yang ketiga, bagi akademik dapat dijadikan contoh studi lapangan atau referensi dalam mempelajari implementasi job description akuntansi di perusahaan menengah. Itu manfaat dan tujuan bagi makalah penelitian ini. Selanjutnya, slide 4. Profil perusahaan dan struktur organisasi. CV Yon Mitra Abadi memiliki struktur organisasi yang lengkap dan berfungsi secara sinergis. Didirikan tahun 2010, perusahaan ini memiliki 50 karyawan di berbagai posisi dan jabatan. Struktur organisasi meliputi direktur utama, berbagai manajer seperti operasional, keuangan, pemasaran, SDM, serta supervisor logistik dan kepala administrasi. Selanjutnya staf accounting menjadi bagian penting yang berada di bawah manajer keuangan. Tugasnya utama adalah memastikan seluruh transaksi dan pelaporan keuangan berjalan sesuai regulasi. Organisasi ini memungkinkan koordinasi di lintas divisi yang efektif, yang sangat penting dalam pelaporan anggaran dan pengendalian biaya. 5. Divisi dan peran. Slide 5. Divisi dan peran accounting. Divisi. Menurut para ahli seperti Fest dan Horngren, Hanser Maso, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur, mencatat, dan mengkomunikasikan aktivitas ekonomi untuk pengambilan keputusan. Itu kesimpulannya. Untuk peran accounting, evaluasi kinerja melalui laporan laba rugi, manajemen dapat mengetahui mana strategi bisnis yang baik, keputusan yang berjalan efektif, perencanaan strategis, neraca menunjukkan posisi keuangan yang membantu rencana ekspansi atau investasi seperti keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Keputusan investasi. Investor dan pemilik perusahaan menggunakan laporan untuk menentukan kelayakan bisnis seperti kayak perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah membuka saham seperti perusahaan-perusahaan TBK. Pengelolaan sumber daya. Akuntansi memiliki
Manajerial membantu seperti merinci biaya, menghitung margin, dan menetapkan efisiensi biaya seperti tidak ada pembangkakan biaya ataupun apapun. Selanjutnya, kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Setelan cuek baru malu. Lanjut, saya Salman Sandriana. Proses akuntansi lanjutan, slide 6. Penjelasan lengkap. Setelah proses utama selesai, akunting juga harus menyelesaikan tahap lanjutan. Di antaranya jurnal penutup. Untuk menutup akun sementara agar tidak ikut dalam periode berikutnya, misalnya pendapatan dan beban. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Hanya menyisakan akun real, yaitu aset, kewajiban, serta modal. Jurnal pembalik digunakan untuk membalikan transaksi penyesuaian yang telah dicatat, terutama sifatnya akurat agar transaksi di awal periode tidak terekam ganda. Slide 7. Hasil wawancara dengan accounting officer. Penjelasan lengkap. Wawancara dengan Bapak Andri Pratama, accounting officer, mengungkap fakta lapangan bahwa 1. Ia bertugas mencatat transaksi harian, membuat laporan bulanan atau tahunan, serta memastikan kepatuhan pajak. Ia menggunakan software akurat untuk menghindari human error dan mempercepat proses. Tantangan yang dihadapi, deadline yang ketat dan pelaporan, perubahan peraturan pajak yang sering, komunikasi lintas individu untuk memastikan kesesuaian antara definisi dan anggaran, realisasi dan anggaran. Selain transaksi, ia juga perlu komunikasi yang baik karena harus sering koordinasi dengan tim keuangan, operasional, auditor, hingga konsulat pajak. Slide ke-8. Analisis dan permasalahan. Penjelasan lengkap berdasarkan wawancara dan analisis. 1. Digitalisasi. Akurat mempermudah otomatis transaksi dan mempercepat pelaporan. Deadline, ketepatan waktu sangat penting karena kesalahan atau keterlambatan bisa berdampak hukum dan finansial. Soft skill. Accounting bukan cuma kerja angka, tapi butuh komunikasi dan kerja tim yang solid. Regulasi pajak dan standar akuntansi terus berkembang, jadi update pengetahuan dan pelatihan jadi keharusan. Slide ke-9. Kesimpulan. Penjelasan lengkap, accounting berperan sangat penting dan strategis di Cipion Mitra Abadi karena 1. Menjaga stabilitas keuangan perusahaan. 2. Menghasilkan data akurat yang jadi dasar semua keputusan bisnis. 3. Tantangan utama ada pada regulasi dan dinamis dan tekanan deadline. Keempat, dibutuhkan keterampilan analitis, penguasaan teknologi, dan kemampuan komunikasi untuk bisa sukses di posisi ini. Slide ke-10, saran dan rekomendasi. Penjelasan lengkap. Agar accounting semakin optimal dan beberapa saran. 1. Pelatihan berkala. Untuk memastikan tim accounting selalu paham regulasi dan teknologi terbaru. Itu harus diterapkan. Kedua, optimalkan software. Accounting dan software lainnya harus dimaksimalkan agar efisiensi meningkat dan error menurun.
seru ini, terutama ada metode baru ataupun software aplikasi baru yang lebih mudah, itu harus kita namanya kita kulik ataupun pelajari. Ketiga, tingkat koordinasi antar divisi ini sangat penting, yaitu saling terkait. Karena akuntansi bukan berdiri sendiri, jadi kolaborasi dengan operasional, pemasaran, dan manajemen harus diperlukan agar tidak ada kesenjangan informasinya. Ini harus harus sama antara semua akuntansi, operasional, pemasaran itu harus dalam satu komando dan harus saling berkomunikasi. Sekian dari saya dan dari kelompok saya. Terima kasih. Saya Salman Sadriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.